Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Karunia Eka Lestari SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Peluang dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sinta Nuriza Berlianti dengan NPM 231063105050 dari kelas 6A. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas proyek pada mata kuliah teori peluang. Pada video ini, saya akan membahas 20 soal yang berisikan 5 soal aksioma atau pembuktian, 10 soal aplikasi diskrit dan kontinu, serta 5 soal matematika dalam RStudio. Oke, sekarang kita akan mulai pada bagian pertama, yaitu 5 soal aksioma atau pembuktian. Nah, di sini ada soal. Diberikan A cantik ada suatu sigma aljabar pada ruang sampel omega. Jika kejadian A, B merupakan anggota dari A cantik, buktikan bahwa himpunan irisan A iris B merupakan anggota A cantik. Langkah pertama, pada sifat tertutup komplemen berdasarkan definisi aksioma, definisi aksioma sigma aljabar, sistem himpunan tertutup terhadap operasi komplemen. Karena A dan B merupakan elemen acantik, maka komplemen dari masing-masing himpunan juga merupakan elemen acantik. Jadi, A, B anggota elemen acantik, A komplemen merupakan anggota dari acantik, dan B komplemen juga merupakan anggota dari acantik. Nah, selanjutnya pada sifat tertutup gabungan, aksioma sigma aljabar juga mensyaratkan ketertutupan terhadap gabungan terhitung. Nah, karena A komplemen dan B komplemen berada pada acantik, maka gabungannya juga berada di dalam acantik. Bisa kita tulis A komplemen gabungan B komplemen merupakan anggota dari acantik. Nah, selanjutnya, komplemen dari gabungan itu menerapkan kembali sifat tertutup terhadap komplemen pada himpunan gabungan yang baru saja terbentuk. Jadi, kita memperoleh A komplemen gabungan B komplemen jika dikomplemenkan itu juga merupakan anggota dari acantik. Selanjutnya, kita bisa mensubstitusikan hukum De Morgan. Jadi, menurut hukum De Morgan, pada teori himpunan, komplemen dari gabungan komplemen ekuivalen dengan irisan himpunan asalnya. Jadi, A komplemen gabungan B komplemen jika kita komplemenkan, itu merupakan, itu sama dengan A iris B. Menurut hukum De Morgan. Oke. Jadi, kesimpulannya, dengan mensubstitusikan ekuivalen hukum De Morgan ke dalam persamaan yang tadi, terbukti bahwa A iris B itu merupakan anggota dari A cantik. Nah, ini. Oke, selanjutnya nomor 2. Di sini ada soal, misalkan omega F ruang adalah sembarang ruang probabilitas. Jika A dan B adalah himpunan kejadian dengan A subset B, buktikan monotonitas ukuran peluang, yaitu PA kurang dari atau sama dengan PB. Nah, pada soal ini, untuk membuktikan sifat monotonitas ukuran peluang, kita mulai dengan memecahkan himpunan yang lebih besar dulu, yaitu himpunan B. Karena himpunan A berada di dalam B, kita bisa menuliskan
himpunan B sebagai gabungan antara himpunan A dan sisa dari himpunan B yang tidak mengandung himpunan A. Secara sistematis, kita bisa menuliskan B sama dengan A gabung B dikurang A. Nah, ini. Nah, perhatikan bahwa himpunan A dan himpunan B dikurang A ini saling lepas atau tidak memiliki irisan. Oleh karena itu, berdasarkan aksioma aditivitas peluang, nilai peluang himpunan B itu merupakan jumlahan dari kedua peluang kejadian tersebut. Kita bisa tuliskan PB sama dengan PA ditambah PB dikurang A. Nah, sekarang coba kita ingat kembali aksioma peluang yang pertama, yaitu non-negativitas. Aksioma ini menyatakan bahwa nilai peluang dari sembarang kejadian itu tidak akan pernah bernilai negatif. Artinya P B dikurang A itu nilainya akan lebih dari atau sama dengan 0. Nah, karena P B dikurang A ini nilainya 0 atau lebih besar dari 0, maka jika kita tambahkan dengan PA, itu hasilnya pasti akan membuat PB ini akan lebih besar atau sama dengan PA. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa PB itu nilainya akan lebih besar atau sama dengan PA. Atau kita bisa tuliskan seperti ini. PA lebih kecil atau sama dengan P. Nah, jadi terbukti bahwa sifat monotonitas ukuran peluang itu berlaku. Oke, selanjutnya nomor 3, proposisi 1.4.34, buktikan bahwa distribusi geometri GPK sama dengan P kali 1 min P pangkat K min 1 untuk K anggota dari N dan P lebih dari 0 dan P kurang dari atau sama dengan 1 merupakan suatu ukuran peluang yang sah dengan menunjukkan total probabilitasnya bernilai 1. Untuk membuktikan suatu fungsi adalah ukuran peluang diskrit yang sah, kita harus menunjukkan bahwa jumlahan seluruh probabilitasnya dari 1 sampai tak hingga sama dengan 1. Jadi kita bisa menuliskan bentuk sigmanya seperti ini. Sigma K sama dengan 1 tak hingga GPK sama dengan sigma K sama dengan 1 tak hingga P kali 1 min P pangkat K min 1. Karena nilai peluang sukses atau P ini konstan dan tidak bergantung pada indeks K, kita bisa mengeluarkannya dari notasi sigma untuk menyederhanakan perhitungan. Jadi, kita bisa tulis sama dengan P sigma K sama dengan 1 hingga 1 min P pangkat K min 1. Nah, agar lebih mudah untuk dihitung, kita bisa ubah batas indeksnya. Jadi, kita misalkan M sama dengan K min 1. Nah, jika K-nya itu mulai dari 1, maka M akan mulai dari 0. Jadi, deretnya ini bakal berubah menjadi P M sama dengan 0 sehingga 1 min P pangkat M. Nah, jika kita perhatikan baik-baik, bagian sigma ini adalah bentuk murni dari deret geometri tak hingga. Suku pertamanya atau A itu adalah 1,
saat M sama dengan 0. Dan rasionya atau R adalah 1 min P. Jadi syarat deret ini konvergen pada mutlak R kurang dari 1, yang mana terpenuhi karena nilai P ini berada di antara 0 dan 1. Jadi kita bisa masukkan ke dalam rumus jumlah deret tak hingga. Rumusnya itu kan A per 1 min R. Nah, rumusnya kan ini. Jadi kita bisa tulis bilangan P 1 per 1 min 1 P. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan bagian penyebutnya. Jadi 1 dikurang 1 itu kan habis. Lalu minus bertemu minus P itu menjadi positif P. Sehingga persamaannya jadi P 1 per P. Nah, P dikalikan 1 kan sama dengan P per P. Atau sama dengan 1. Nah, karena hasil akhir dari jumlah seluruh peluangnya itu terbukti sama dengan 1, maka distribusi geometri ini sah sebagai ukuran peluang. Selanjutnya, nomor 4. Jika diketahui sebuah fungsi kepadatan peluang PDF eksponensial berbentuk Px sama dengan E pangkat min X untuk X lebih dari atau sama dengan 0, buktikan bahwa fungsi tersebut memenuhi syarat peluang kontinu, yaitu integral total peluangnya sama dengan 1. Nah, syarat utama sebuah fungsi kontinu agar menjadi fungsi densitas peluang adalah luas area di bawah kurvanya harus tepat sama dengan 1. Ini berarti kita harus mengintegralkan fungsinya dari 0 sampai tak hingga. Jadi kita bisa menuliskan integral 0 menuju tak hingga P pangkat min X dx. Karena batas atasnya itu tak hingga, integral ini merupakan integral tak wajar. Kita harus mengubah batas tak hingga tersebut dengan konsep limit. Jadi, kita bisa ganti tak hingga ini jadi variabel T dan memuat T menuju tak hingga. Sama dengan limit T menuju tak hingga 0 sampai T E pangkat min X dx. Sekarang kita bisa lakukan integrasi. Integral dari E pangkat negatif X adalah negatif E pangkat negatif X. Jadi kita masukkan hasil integral ini ke dalam batas dari 0 sampai T. Kita bisa tuliskan seperti ini. Limit T menuju tak hingga negatif T negatif X. Batasnya 0 sampai T. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan mensubstitusikan batas atas dan batas bawahnya. Jadi kita masukkan nilai T lalu dikurangi dengan mensubstitusikan nilai 0 ke fungsi tersebut. Limit T mendekati tak hingga negatif E pangkat negatif T dikurang negatif E pangkat 0. Nah, apapun yang dipangkatkan 0 itu nilainya akan sama dengan 1. Dan untuk memudahkan proses limit, kita bisa ubah bentuk pangkat negatif menjadi pecahan. Jadi bisa kita tulis sama dengan limit T
mendekati hingga kita bisa tulisin negatif pangkat negatif T itu menjadi negatif 1 per pangkat T ditambah tadi kan negatif pangkat 0 itu kan nilainya 1. Negatif ketemu negatif jadi positif 1. Nah, sekarang kita bisa selesaikan limitnya. Jika T-nya membesar menuju T hingga, maka nilai 1 per pangkat T itu akan mengecil mendekati 0, sehingga limitnya akan menjadi 0 tambah 1, sama dengan 1. Dari perhitungan ini terbukti bahwa integral total peluang dari fungsi densitas itu adalah 1. Jadi terbukti. Oke, selanjutnya ada soal nomor 5. Ini merupakan soal terakhir dari 5 soal pembuktian aksioma. Di sini buktikan bahwa jika dua kejadian A dan B saling independen, maka nilai peluang bersyarat bersyarat P dari A bersyarat B akan sama persis dengan peluang marginal kejadian PA dengan syarat PB lebih dari 0. Pembuktian ini sangat elegan karena menghubungkan dua konsep penting. Yang pertama-tama kita bisa tuliskan terlebih dahulu definisi formal dari rumus peluang bersyarat. Peluang kejadian A terjadi jika kejadian B sudah terjadi. Dinyatakan dengan irisan keduanya dibagi peluang B. Kita bisa tulis seperti ini. A bersyarat B sama dengan P A iris B per PB. Nah, selanjutnya, di soal terdapat sebuah asumsi penting, yaitu kejadian A dan B saling independen. Jika dua kejadian bersifat independen, maka peluang irisan mereka adalah perkalian dari masing-masing peluangnya secara mandiri. Jadi, kita bisa tuliskan sifat ini menjadi P A iris B itu sama dengan PA dikali PB. Sekarang kita akan gabungkan keduanya ini dan kita akan mensubstitusikan bentuk perkalian independensi ini ke dalam bagian pembilang dari rumus peluang bersyarat yang sudah kita tuliskan di sini. Ini. Jadi, ini ya. P A bersyarat B sama dengan, ini kan tadi PA iris B itu sama dengan PA kali PB. Jadi kita bisa tulis, kita substitusikan PA kali PB per PB. Nah, perhatikan pada komponen PB di pembilang dan penyebut. Karena di syarat itu tertulis nilai PB lebih besar dari 0, maka kita boleh mencoretnya dengan maka kita bisa mencoretnya. Maka nilai PB-nya kita coret seperti itu. Saat kita coret, menghasilkan PA bersyarat B sama dengan PA. Ini membuktikan secara matematis bahwa jika kedua kejadian itu independen, terjadinya kejadian B sama sekali tidak akan mempengaruhi peluang terjadinya kejadian tidak akan mempengaruhi peluang terjadinya kejadian A. Jadi terbukti. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu di sini saya akan membahas full soal aplikasi diskrit dan kontinu. Di sini soal pertama, sebuah dadu seimbang diundi berulang kali. Tentukan peluang bahwa pada percobaan pengundian ke-15, mata dadu 6 muncul untuk yang kelima kalinya.
Jadi pada soal ini kita harus mencari probabilitas kejadian sukses yang kesekian kalinya terjadi pada percobaan tertentu. Kasus ini kita akan menggunakan distribusi binomial negatif. Langkah pertama, kita harus mengidentifikasi, kita harus terus diketahui nilai percobaannya itu adalah 15 dan jumlah sukses yang kita inginkan atau kemunculan angka 6-nya itu bisa kita lambangkan dengan R. R-nya itu 5. Nah, karena ini dadunya berisi 6, jadi peluang sukses P-nya itu 1/6. Nah, selanjutnya, kita bisa tulis rumus binomial negatifnya. P X sama dengan KH sama dengan K min 1 N min 1 R min 1 dikalikan P pangkat R kali 1 dikurang P pangkat K min R. Nah, kita langsung substitusikan saja. Sini P X nilai K-nya itu 15 sama dengan 15 dikurang 1 R-nya 5 dikurang 1 dikali peluangnya itu kan 1/6 pangkat 5 dikalikan 1 dikurang 1/6 pangkat K-nya 15 dikurang 5. Kita operasikan saja. Kita hitung 15 dikurang 1, 14. 5 dikurang 1, 4. Kalikan 1/6 pangkat 5. 1 dikurang 1/6 itu hasilnya kan 5/6. 15 dikurang 5 itu 10. Nah, selanjutnya kita hitung kombinasi dari 14, 4 itu. Nih, kita hitung di sini ya. Kombinasi dari 14, 4 itu kan 14 faktorial per 4 faktorial dikali 10 faktorial. 14 faktorial itu 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10. Karena di sini kan ada 10 faktorial, jadi nanti kita bisa coret. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 10 faktorial. Ini 10 faktorial kita bisa coret. 4 kali 3 itu 12, 14 dibagi 2 itu 7. 7 dikali 13 dikali 11 itu hasilnya 1001. Oke. Kita tulis di sini 1001 dikali 1/6 pangkat 5. 1 pangkat 5 itu kan 1. 6 pangkat 5 itu hasilnya 1296. Jadi 1/1296 kalikan 5 pangkat 10, 5/6 pangkat 10, itu jika kita jadikan desimal, hasilnya 0,1615006. Nah, ketika nilai ini kita kalikan semuanya, 1001 dikali 1/1296 dikali 0,1615006 itu hasilnya sekitar 0,124743. Ini untuk nomor 1. Selanjutnya, nomor 2, misalkan rata-rata kedatangan pelanggan ke suatu toko adalah 5 orang per menit. Tentukan peluang ada tepat 3 orang pelanggan yang datang dalam selang waktu 1 menit. Jadi pada soal ini kita diminta untuk mencari peluang jumlah kejadian dalam satuan interval waktu. Ini merupakan ciri khas dari distribusi Poisson.
Langkah pertama, kita akan menentukan parameter laju rata-ratanya atau lambdanya berapa. Di sini tulis diketahui laju rata-ratanya kan 5 orang per menit, berarti lambdanya sama dengan 5 orang per menit. Terus target kejadian kita atau variabel K-nya itu 3 orang. Nah, selanjutnya kita jawab dan kita tulis rumus distribusi Poisson, yaitu P X sama dengan K sama dengan lambda pangkat K dikalikan E pangkat negatif lambda per K faktorial. Selanjutnya kita substitusikan angkanya Px sama dengan K-nya itu 3, dengan lambdanya 5 pangkat 3 dikalikan E pangkat negatif 5 per K faktorial 3 faktorial. Nah, selanjutnya kita hitung aja 5 pangkat 3 itu hasilnya 125 dikalikan E pangkat negatif 5 per 3 faktorial itu 6. Ini sebenarnya jika jawabannya seperti ini sudah benar, tetapi kita akan menghitung nilai E-nya ini dan kita operasikan semuanya. Kita hitung semuanya. Nilai E-nya ini kita bisa dengan bantuan kalkulator. Nilai E pangkat negatif 5 itu kan 0,006738. Jadi kita langsung tulis 125 dikali 0,00678 sorry, dibagi 6. Nah, ketika kita hasilkan ini, hasilnya itu sekitar 0,14035. Ini untuk soal nomor 2. Oke, selanjutnya nomor 3. Sebuah call center menerima rata-rata 6 panggilan per menit. Tentukan probabilitas bahwa dalam 1 menit terdapat 2 panggilan masuk. Jadi, pada soal ini kita masih menggunakan distribusi Poisson, namun dengan parameter laju panggilannya yang berbeda. Di sini, laju rata-rata panggilan atau lambdanya itu 6. Kita langsung tulis saja, diketahui lambdanya itu 6. Dan kita akan mencari peluang tepat ada K4, K2 panggilan yang masuk. Selanjutnya, kita tulis rumus lambdanya. P, X sama dengan K, sama dengan rumus distribusi lambda, rumus distribusi Poisson, tadi kan sama dengan lambda pangkat K dikalikan E pangkat negatif lambda per K faktorial. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilainya saja. Jadi P, X sama dengan K-nya 2, sama dengan lambdanya 6 pangkat 2 dikalikan E pangkat negatif 6 per 2 faktorial. Nah, selanjutnya kita hitung 6 pangkat 2 itu hasilnya 36 dikalikan E pangkat negatif 6 per 2 faktorial itu 2. Nah, jawaban seperti ini sebenarnya sudah bisa. Nah, untuk jawabannya sebenarnya sudah selesai sampai sini, tapi kita akan menghitung nilai E-nya ini menggunakan kalkulator, di mana kita tulis dulu 36 dikalikan nilai E pangkat negatif 6 itu sekitar 0,002478. Kita tulis 0,002478 dibagi 2. Hasilnya sekitar 0,08923. Ini untuk soal nomor 3.
Oke, selanjutnya nomor 4. Jika sebuah kotak berisi total 12 bola yang terdiri dari 8 bola merah dan 4 bola biru, berapakah peluang terambilnya 2 bola merah jika diambil 3 bola sekaligus tanpa pengembalian? Nah, pada soal ini, karena kita akan mengambil objek tanpa mengembalikannya, komposisi peluang di dalam kotak itu akan berubah setiap pengembaliannya. Jadi, kita harus menggunakan distribusi hipergeometri. Yang pertama, kita tuliskan yang diketahui, N besarnya itu 12. Nah, total benda sukses merahnya atau M besarnya itu ada 8. Selanjutnya, total sampel yang akan kita ambil, yang diambil itu bernilai 3. Jadi, N kecilnya itu sama dengan 3. Dan target sukses kita itu M kecil. M kecilnya sama dengan 2. Nah, sekarang kita tuliskan rumusnya. P, X sama dengan M kecil sama dengan M besar M kecil kalikan N besar dikurang M besar, N kecil dikurang M kecil per N besar N kecil. Selanjutnya kita masukkan saja nilainya. M kecilnya itu 2, PX sama dengan 2, M besarnya itu 8, M kecilnya itu 2, N besarnya itu 12 dikurang M besarnya 8, N kecilnya 3 dikurang 2 per N besarnya itu 12, N kecilnya itu 3. Sini tertulis PX 92, 82, kombinasi 82, 12 dikurang 8 itu kan hasilnya 4, 3 dikurang 2, 1, per 12, 3. Nah, sekarang kita akan mengkalkulasikan tiap kombinasinya satu persatu. Dari kombinasi 82 itu kan hasilnya 28. Terus kombinasi 41 itu hasilnya 4. Jadi 28 dikalikan 4 per kombinasi 12, 3 itu hasilnya 220. Nah, selanjutnya kita kalikan 28 dikalikan 4 itu hasilnya 112 per 220. 112 dibagikan 220 itu hasilnya sekitar 0,5091. Jadi setelah kita sederhanakan dan kita jadikan desimal, probabilitas terambilnya 2 bola merah dari 3 tarikan itu hasilnya 0,5091. Selanjutnya, nomor 5. Nomor 5, dalam sebuah eksperimen pelemparan dadu berulang-ulang, tentukan peluang mata dadu 6 pertama kali didapatkan tepat pada pelemparan yang ke-8. Pada soal ini, untuk menghitung peluang kejadian yang muncul pertama kalinya pada percobaan tertentu, kita bisa menggunakan distribusi geometri. Analogikanya, jika sukses pertama di lemparan ketiga, itu artinya lemparan ke-1 dan kedua itu pasti gagal.
Jadi, probabilitas sukses kita, P-nya itu 1/6. Kita bisa tuliskan seperti ini. P, X sama dengan 3, sama dengan 1 per P pangkat 3 min 1 dikalikan P. Nah, kita akan mensubstitusikan probabilitas gagalnya, yaitu 1 dikurang peluangnya kan tadi 1/6, pangkat 3 dikurang 1 itu kan hasilnya 2, dikalikan peluangnya 1/6. Nah, ini 1 dikurang 1/6 itu hasilnya 5/6, pangkat 2 dikalikan 1/6. Kita akan mengkuadratkan nilai 5/6. 5 kuadrat itu kan hasilnya 25, 6 kuadrat itu 36. Dikalikan 1/6. Hasilnya 25/36 dikali 6, 216. Nah, 25 dibagi 216 itu kan hasilnya sekitar 0,1157. Maka probabilitas kemunculan pertama angka 6 tepat di percobaan ketiga itu sekitar 0,1157. Selanjutnya, soal nomor 6, diketahui suatu variabel acak memiliki fungsi densitas kontinu Px sama dengan E pangkat negatif X untuk X lebih dari atau sama dengan 0. Tentukan nilai peluang pada interval selang waktu P 0,10. Jadi pada soal ini kita akan beralih ke variabel acak kontinu. Kita ingat bahwa peluang pada distribusi kontinu dicarikan dengan menghitung luas area di bawah kurva yang dibatasi oleh interval tertentu. Yang artinya kita perlu menggunakan integral yang pasti. Batas yang diminta dari soal itu 0 sampai 10. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. P 0,10 integral 0 sampai 10 E pangkat negatif X dx. Nah, selanjutnya langkah kedua kita akan melakukan integrasi. Hasil integral dari eksponensial pangkat min X itu hasilnya kan negatif E pangkat min X. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini, negatif E pangkat negatif X. Selanjutnya kita akan batasi 0 sampai 10. Nah, berikutnya kita akan memasukkan batas atas dan batas bawahnya. Sini kita substitusikan negatif X, negatif E pangkat negatif X-nya itu kita masukkan 10, negatif 10, dikurang negatif E pangkat negatif X-nya 0. Nah, ini kita tuliskan ulang, negatif E pangkat negatif 10. Negatif ketemu negatif kan hasilnya positif, jadi positif plus apapun yang dipangkatkan 0 itu akan bernilai 1. Jadi ini plus 1. Nah, kita juga bisa membalikannya, karena kan ini awalannya negatif. Kita bisa membalikannya menjadi 1 negatif dikurang E pangkat negatif 10. Kita bisa menuliskan seperti ini. Jadi jawaban akhirnya yaitu 1 dikurang E pangkat negatif 10.
Selanjutnya, nomor 7. Ada soal sebuah variabel acak kontinu berdistribusi chi-square dengan derajat kebebasan df sama dengan 4. Tuliskan bentuk integral atau formulasi untuk mencari peluang nilai variabel tersebut berada di antara interval 0 hingga 2 atau P 0,2. Pada soal ini, kita diminta untuk menuliskan bentuk formulasi matematis untuk menemukan peluang dalam suatu interval. Pada dasarnya, peluang interval kontinu itu bisa kita cari melalui selisih nilai fungsi distribusi kumulatif atau CDF-nya di batas atas dan batas bawah. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini dulu. P 0,2 sama dengan P 0 kurang dari atau sama dengan X dan X kurang dari atau sama dengan 2 sama dengan F2 dikurang F0. Nah, di mana nilai F-nya ini merupakan integral dari fungsi kepadatan PDF atau fungsi kepadatan PDF chi-square. Selanjutnya kita buat notasi integralnya 0 sampai 2 dengan rumus fungsi chi-square yang memiliki parameter derajat kebebasannya yang bernilai 4. Saya tulis ini integral 0 sampai 2 1 per 2 pangkat 4 dibagi 2 gamma 4 dibagi 2 di sini X 4 dikurang 2 pangkat 4 dikurang 2 X pangkat 4 dibagi 2 dikurang 1 kalikan pangkat negatif X dibagi 2 dx. Nah, selanjutnya kita bisa operasikan ini menjadi integral 0 sampai 2 1 per 2 pangkat 4 dibagi 2 kan 2 gamma 2 dibagi 2 ini 4 dibagi 2 itu hasilnya 2 gamma 2 X pangkat 4 dibagi 2 2 dikurang 1 pangkat negatif 2 negatif X dibagi 2 dx. Oke, selanjutnya kita bisa sederhanakan semua eksponen dan perhitungan gamanya. Di sini 2 pangkat 2 itu kan 4. Jadi kita tuliskan dulu ini integral 0 sampai 2 1 per 2 pangkat 2 itu kan 4. Terus fungsi gamma untuk angka 2 itu kan nilainya 1. Berarti ini 1 per 4 aja. Atau ini deh. 1, 4 dikalikan 1. Terus X pangkat 2 dikurang 1 kan X pangkat 1. Jadi kita bisa tuliskan X. Terus dikalikan pangkat negatif X per 2 X. Nah, ini kan 4 dikalikan 1 itu 4. Jadi kita tulis integral 0 sampai 2, 1 per 4 X pangkat negatif X per 2 X.
Jadi bentuk integral ini yang secara sistematis yang akan digunakan untuk mencari nilai dari peluang tersebut. Ini untuk soal nomor 7. Selanjutnya, soal nomor 8. Apabila waktu menyala bola lampu mengikuti distribusi seragam kontinu pada jangka interval 0 hingga 10 jam, tentukan peluang kejadian A di mana bola lampu mampu menyala pada selang waktu A sama dengan 50, tak hingga. Di soal distribusi seragam kontinu ini, kita diberi sebuah ruang sampel terbatas, yaitu umur lampu hanya dari 0 hingga maksimumnya itu 100 jam. Jadi, meskipun batas atas atau interval A-nya itu disebutkan bahwa tidak hingga nilainya, tapi pada realitanya, untuk menghitung peluangnya, kita harus mengubah batas atasnya disesuaikan dengan maksimum semesta, yaitu 100. Jadi, sebelum itu, kita akan merumuskan tinggi densitas distribusinya seperti ini. Fx sama dengan 1/100 dikurang 0 sama dengan 100 kurang 0 kan tetap 100. Jadi 1/100. Nah, sekarang kita akan menghitung luas atau peluang kejadian A dengan mengintegralkan fungsi densitas yang ini pada interval waktu dari 50 ke atas. Sekali lagi bahwa batasnya itu hanya mentok di angka 100. Kita tulis PA sama dengan integral 50 sampai 100 1/100 dx. Nah, hasil integral dari konstan 1/100 itu x/100. Jadi, kita bisa masukkan batas intervalnya seperti ini. x/100 kita bataskan dari 50 sampai 100. Selanjutnya, kita akan substitusikan nilai batasnya ini, dan kita akan mengurangi nilai batas atas dengan batas bawahnya. Kita tulis 100 50 per 100. Nah, nilai 100 dikurang 50 itu kan hasilnya 50/100. Kita coret atau 5/10. Kalau kita jadikan desimal, jadi 0,5. Atau kalau misalkan kita jadikan persen, jadi 50%. Nah, dari hasil perhitungan ini, jadi probabilitas lampu menyala lebih dari 50 jam itu tepat 50%. Selanjutnya, soal nomor 9. Sebuah variabel acak kontinu berdistribusi beta dengan parameter alfa sama dengan 2 dan beta 1,5. Berapakah nilai fungsi kepadatan peluangnya atau PDF ketika variabel acak tersebut berada di titik X sama dengan 0,5? Di sini, di soal ini sudah diketahui bahwa fungsi beta B 2,1,5 itu nilainya sekitar 0,3556. Untuk menghitung nilai densitas sesaat pada distribusi beta, kita akan memasukkan titik X ke dalam rumus kepadatan utamanya. Pertama-tama, kita bisa menuliskan rumus PDF-nya untuk distribusi beta itu seperti ini. Fx sama dengan 1 per B
alfa, beta dikalikan X, alfa dikurang 1, dikalikan 1 dikurang X, pangkat beta dikurang 1. Nah, sekarang kita bisa langsung mensubstitusikan semua parameter yang sudah diketahui pada soal tadi. Nilai X-nya itu kan tadi 0,5 sama dengan 1 per B. Nilai alfanya itu kan tadi 2, nilai betanya 1,5. Nilai X-nya 0,5, alfanya 2 dikurang 1, 1 dikurang 0,5, betanya 1,5 kurang 1. Sekarang kita akan menyelesaikan operasi pangkat pada rumusnya terlebih dahulu. Tadi kan di soal diketahui bahwa nilai B 2,1,5 itu nilainya sekitar 0,3556. Jadi bisa kita langsung tulis 0,3556. Nah, 0,5 pangkat 2 dikurang 1, itu kan 2 dikurang 1 itu 1. Kita tulis 0,5 pangkat 1. 1 dikurang 0,5 kan 0,5. Pangkat 1,5 dikurang 1 itu 0,5. Jadi pangkat 0,5. Nah, selanjutnya nilai 1 dibagi 0,3556 itu sekitar 2,812, dan nilai 0,5 pangkat 1 itu kan tetap 0,5 dikalikan 0,5 pangkat 0,5 itu sekitar 0,7071. Nah, ini ketika kita kalikan semua, nilainya akan sekitar 0,9942. Jadi, nilai kepadatan distribusi beta di titik 0,5 itu akan memunculkan angka di sekitar 0,9942. Oke, selanjutnya soal nomor 10. Diketahui laju rata-rata kerusakan mesin di sebuah pabrik adalah lambda sama dengan 500 per 365 kejadian per hari. Tentukan formulasi peluang terjadinya kerusakan mesin lebih dari 1 kali dalam sehari dengan menggunakan hukum komplement. Jadi, pada soal ini, target kejadian kita itu ditandai dengan kalimat lebih dari 1 kali. Dan kita diminta untuk menggunakan metode komplement. Menghitung peluang kejadian lebih dari 2 sampai tak hingga itu pastinya sangat tidak mungkin jika kita menghitungnya dengan satu persatu. Sehingga kita bisa menggunakan sifat selisih dari 1. Secara sistematis, kita dapat menuliskan sebagai peluang 1 dikurangi dengan kejadian yang berlawanan, yaitu kejadian 1 kali dikurang dari kejadian 1 kali atau kurang dari 1 kali. Kita bisa menuliskan seperti ini. P X lebih dari 1 itu sama dengan 1 dikurang P X kurang dari atau sama dengan 1. Karena kejadian Poisson ini merupakan data diskrit, jadi kejadian di bawah sama dengan 1 hanya terdiri dari kejadian X0 dan kejadian X1. Jadi kita bisa menuliskan seperti ini. 1 dikurang P X sama dengan 0 ditambah P X sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita bisa jabarkan rumus dengan fungsi probabilitas Poisson. Kemudian 1 dikurang rumus Poisson itu kan lambda
karena ini X-nya 0, jadi langsung aja ya lambda pangkat 0 dikalikan pangkat negatif lambda dikurang 0 faktorial ditambah lambda pangkat 1 dikalikan pangkat negatif lambda per 1 faktorial. Nah, dari yang sudah kita dapat ini, kita bisa sederhanakan 1 dikurang lambda pangkat 0. Jadi, apapun yang dipangkatkan 0, itu hasilnya 1. Jadi, ini hasilnya 1 dikalikan pangkat negatif lambda. 0 faktorial itu kan nilai 1 ditambah lambda pangkat 1 lambda dikalikan pangkat negatif lambda per 1 faktorial itu 1. Nah, kita bisa 1 kurang pangkat negatif lambda ditambah lambda dikali pangkat negatif lambda. Perhatikan bahwa tanda kurung ini terdapat dua suku yang sama-sama memiliki elemen pangkat negatif lambda. Jadi kita bisa menarik keluarnya nilai si pangkat negatif lambda ini dengan menggunakan distribusi aljabar. Sehingga kita bisa tulis 1 dikurang pangkat negatif lambda 1 ditambah lambda. Kita bisa menuliskan seperti ini. Selanjutnya, kita substitusikan nilai lajunya atau nilai lambdanya ini ke dalam. Jadi, 1 dikurang pangkat negatif. Nilai lambdanya itu kan 500 per 365. 1 ditambah 500 per 365. Nah, jadi hasil dari formulasi akhir yang kita dapatkan dari penggunaan komplement Poisson yaitu segini. Oke, next. Sekarang kita akan membahas tutorial 5 soal matematika dalam RStudio. Soal pertama, itu sebuah perusahaan board game ingin menguji keadilan atau keseimbangan sebuah dadu bersisi 6 yang baru mereka produksi. Lakukan simulasi pelemparan dadu tersebut sebanyak 100.000 kali menggunakan komputasi RStudio. Tampilkan distribusi proposisi empiris hasil pelemparan tersebut dan bandingkan dengan garis peluang teoritisnya. Nah, pada soal ini kita akan menguji keadilan sebuah dadu. Kita perlu melempar dadu sungguhan sebanyak 1.000 kali karena itu kita bisa mensimulasikan dengan distribusi seragam diskrit. Maka pertama, kita akan memanggil library pendukung distribusi ekstranya terlebih dahulu. Kita tulis library ekstraknya gini. Kita run. Oke, kalau udah, selanjutnya kita perintahkan RStudio ini untuk membagikan 100.000 angka acak yang dibatasi dari nilai dadu dengan minimum 1 hingga maksimumnya 6. Kita simpan datanya ke dalam variabel X. Jadi X ini R2NIF kita masukkan 100.000 koma 1,6. Selanjutnya kita run. Sudah. Terus setelah dadu virtualnya sudah dilempar, kita akan buat vektor rentan teoritisnya dari sumbu X. Sumbu X itu dari negatif 1 sampai 11 sebagai batas kanvas untuk membandingkan datanya nanti.
Kita tulis XX negatif 1 banding 11. Sekarang, nah, Kini sekarang kita akan ubah data mentah yang ini menjadi grafik empiris yang menunjukkan proporsi kemunculan tiap angka dadung itu. Jadi kita akan buat grafiknya dengan tipe garis type H. Kita plotkan prop.table, terus tulis table X, benar, table X, oke, cuma type sama dengan Pak putaran. Nah, bisa kalian lihat, untuk melihat apakah pelemparan dadu ini adil atau tidak, kita akan tambahkan garis biru yang nantinya akan mempresentasikan peluang probabilitas massa teoretisnya dengan menggunakan fungsi dedunif. Jadi, jika garis birunya itu menyentuh tepat di puncak proporsi hasil simulasinya, berarti dadu tersebut adil. Karena grafiknya sudah ada, sekarang kita tulis lines XX D ini XX 1,6. Nah, kita bisa menimbulkan warnanya dengan tulis color sama dengan, misalkan kita akan menggunakan warna biru dulu. Nah, sekarang kita run. Enggak. Oh, ternyata ini ada yang salah, guys. Kita run. Nah, bisa kalian lihat grafiknya. Jadi untuk soal nomor 1, jawabannya seperti ini. Next, kita akan membahas soal nomor 2. Sebuah sistem otomatisasi call center rumah sakit secara historis rata-rata menerima 5 panggilan darurat setiap menitnya. Dengan menggunakan RStudio, tentukan probabilitas peluang bahwa dalam 1 menit ke depan, rumah sakit tersebut menerima tepat 2 panggilan darurat. Gambarkan juga diagram batang fungsi kepadatan peluangnya. Untuk soal ini, kita dihadapkan pada antrian panggilan masuk di call center. Karena kita menghitung jumlah kejadian diskrit dalam interval waktu, kita akan menggunakan distribusi Poisson. Pada soal ini diketahui laju rata-rata lambda-nya itu sama dengan 5 panggilan per menit. Untuk mengetahui probabilitas secara matematisnya, ada tepat 2 panggilan yang masuk. Kita akan menggunakan fungsi massa probabilitas yang awalannya D dari Poisson di R. Kita tulis D Pois. Kita masukkan 2,5 putaran. Selanjutnya, ketika di run, R akan menunjukkan atau mengkalkulasikan probabilitas tepat di X sama dengan 2. Selanjutnya, manajemen rumah sakit mungkin ingin melihat seberapa potensial panggilannya. Sekarang mari kita siapkan interval prediksi dari negatif 5 hingga angka 100 dengan kelipatan 1. Dengan cara
X depois ini sec negatif 5 100 by 1. Sekarang, kalau sudah kita run, kita akan mengkalkulasikan probabilitas masing-masing titik X tersebut menggunakan laju yang sama, yaitu 5. Then scroll is depois X, X square depois, lambda, run. Setelah kita run, kita akan ubah susunan hasil probabilitas tersebut menjadi bar plot atau diagram batang berwarna kuning agar mudah untuk dipahami secara visual. Kita bisa tulis bar plot y underscore depois, warnanya kita bisa ganti ke kuning. Jadi kuning itu bahasa Inggris kan yellow. Kita tulis yellow. Kita run. Setelah kita run, seperti ini bentuk grafiknya untuk soal nomor 2. Oke, next sekarang soal nomor 3. Sebuah pabrik manufaktur memiliki data laju rata-rata kerusakan salah satu mesin produksinya sebesar 500 kejadian per 365 hari kerja. Pihak manajemen ingin menghitung risiko perbaikan beruntun dengan pendekatan komplementer sifat komplement CDF pada RStudio. Hitunglah peluang terjadinya kerusakan mesin lebih dari 1 kali dalam sehari. Pada soal nomor 3, ini merupakan kasus laju kerusakan mesin pabrik ini. Lajunya itu berbentuk rasio atau sebuah pecahan, di mana nilai lambdanya itu kan tadi 500 dibagi 365. Manajemen ingin mengetahui peluang mesin rusak lebih dari 1 kali, atau kejadian PX-nya itu lebih dari 1. Jadi secara sistematis, kita bisa mencari kejadian dari angka 2, 3, 4, sampai tak hingga itu sangat merepotkan. Jadi, kita menggunakan metode komplementer atau komplement, yakni 1 dikurang kejadian kumulatif 1 ke bawah. Nah, di RStudio ini, fungsi kumulatif distribusi kita bisa notasikan dengan fungsi awalan P karena ini kan merupakan model Poisson. Jadi kita menggunakan P poise. Jadi ketika kita ketik peluang semesta 1 dikurangi nilai kumulatif pada X sama dengan 1 dengan laju 500 per 365, kita bisa tuliskan seperti ini. 1 kurang P poise 1,500 per 365. Sekarang, nah, hanya dengan 1 baris pendek ini, program akan secara otomatis mengintegrasikan semua nilai peluang. Hasil dari kalkulasi atau output R ini akan menunjukkan persentase probabilitas pabrik tersebut mengalami kerusakan mesin lebih dari sekali dalam rentan 1 hari kerja. Jawabannya untuk peluangnya itu nilainya segini. Untuk peluangnya 0,000
3977188. Next, soal nomor 4. Pada suatu proses quality control, kuadrat dari penyimpangan suhu pemanasan filamen lampu mengikuti distribusi chi-square dengan derajat kebebasan df-nya itu 4. Hitunglah nilai peluang suatu filamen yang disampel acak secara ternyata dipanaskan pada penyimpangan suhu yang berada pada rentan interval 0 hingga 2. Buatkan juga plot kurva fungsi kumulatifnya atau CDF untuk interval terbatas 0 sampai 10. Pada soal nomor 4 ini, masalah quality control variasi suhu kontinu. Sesuai dengan soal, sebaran suhunya itu dimodelkan dengan distribusi chi-square. Kita ingin mengetahui peluang suhu jatuh tepat di rentan atau pada interval antara 0 sampai 2, yaitu P 0,2. Dalam matematika, teori peluang kontinu itu mencari luas probabilitas suatu interval adalah dengan menghitung selisih distribusi kumulatif batas atas terhadap batas bawahnya. Kita bisa masukkan fungsi Pecchisky pada batas atas 2 dan dikurangi batas bawahnya itu 0 dengan derajat bebas df-nya itu sebesar 4. Jadi kita bisa tulis 2, df sama dengan 4. Kita kurangi Pecchisky 0, df sama dengan 4. Saran. Oke, baris ini akan langsung menghasilkan peluang filamen jatuh di penyimpangan suhu tersebut. 0,2642411. Sekarang, kita akan menggambarkan grafik kumulatifnya untuk kebutuhan pelaporan. Nah, kita akan membuat deret observasi horizontal dari 0 sampai 10 yang melangkah sebesar 0,1 dengan cara teruskan X, P, Ski, nol koma 10 by 0,1. Kitaran. Nah, setelah kitaran, kita akan menghitung nilai densitas kumulatifnya terhadap objek sumbu X tersebut. Ini X koma kitaran. Nah, terakhir kita akan menggambarkan grafik distribusinya yang berbentuk plot diikatkan oleh titik dan garis berwarna biru. Bisa tulis plot X underscore Pecchisky, Y underscore Pecchisky. Kita enter. Kita tulis type Y terus enter. Kita pilih warnanya warna biru, blue,
koma, terus yield-nya sebenarnya C 0,1 dan 0,1 koma, kita enterkan lagi, terus X lab-nya kita tuliskan X, titik X, koma, terus Y lab sama dengan CDF, koma, enter, mainnya sama dengan CDF distribusi di sport. Nah, kita blok, lalu kita run. Nah, untuk grafiknya seperti ini, dia dari 0 menuju hampir 1. Ini untuk soal nomor 4. Oke, selanjutnya soal nomor terakhir, itu soal nomor 5. Proporsi konsentrasi sejenis senyawa aktif dalam suatu produk farmasi dimodelkan sebagai variabel acak kontinu yang secara empiris mematuhi distribusi beta dengan nilai parameter berbentuk alfa sama dengan 2 dan parameter betanya sama dengan 0,1. Dengan menggunakan RStudio, hitunglah fungsi kepadatan peluangnya atau PDF jika ditinjau dari proporsi kadar 0 hingga 1 secara gradual dan sajikan bentuk distribusinya dalam barcode warna kuning. Nah, di soal terakhir ini, distribusi beta itu sangat sering diaplikasikan dalam matematika untuk memudahkan proporsi benda kontinu. Karena nilai rentannya itu selalu natural atau terbatas pada 0 hingga 1, seperti pada soal ini, proporsi zat kimianya berada di parameter alfa atau SEP1 bernilai 0 dan beta atau SEP2 bernilai 1,5. Jadi, langkah pertama, kita bisa mendefinisikan rentan proporsi kadar zatnya dari skala probabilitas yang paling rendah, 0 hingga kepastian absolutnya 1. Kita bisa membuat variabel interval gradualnya naik sebesar 0,1. Cara X d beta 0,1, by sama dengan 0,1 kitaran. Nah, sekitaran selanjutnya kita akan menghitung fungsi probabilitas densitasnya dengan memanggil d beta untuk distribusi beta. Jadi, seperti d beta, d beta, x square d beta. Shape satunya kan tadi nilai 2. Shape 2-nya bernilai 1,5. Nah, kita membutuhkan detail hasil kalkulasinya. Bentar, ini biaran dulu. Kita butuh hasil kalkulasi mesin secara numerik dengan menampilkan datanya dengan sekedar mengeksekusi objek Y-nya. Jadi kita ketik Y di beta. Nah, ini hasilnya udah keluar. Nah, sebagai langkah terakhir, agar bentuk distribusinya ini mudah dianalisis secara visual, sekarang kita akan plotting hasil PDF yang ini ke dalam barcode yang presisi menggunakan argumen sequence interval X-nya, dan kita bisa beri warna kuning, karena tadi di soalnya disuruh warna kuning. Barcodes, yang seperti beta. Warnanya itu kuning jadi yellow.
putaran. Nah, ini dia implementasi matematika. Ini dia grafiknya untuk soal nomor 5. Oke, karena pembahasan 20 soal sudah selesai, jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Eh, Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.